Mari kita bahas tentang sifat arogan dan kejam yang menjadi ciri khas Vigarland Garling. Vigarland Garling, manifestasi arogansi dan kekejaman naga langit. Tidak hanya dikenal karena kekuasaan dan kekuatan tempurnya, Vigarland Garling juga menonjol karena sifat-sifat pribadinya yang sangat mencerminkan sisi tergelap dari bangsawan dunia, arogansi ekstrim dan kekejaman yang tak terbatas. Dialog dan tindakannya telah secara jelas menunjukkan karakteristik ini, memprioritaskan status dan kemurnian bangsawan dunia di atas segalanya, bahkan nyawa. Arogansi yang mengakar pada status. Sebagai anggota keluarga Vigarland, salah satu garis keturunan naga langit paling berpengaruh, Garling tumbuh dalam keyakinan bahwa mereka adalah pencipta dan penguasa dunia. Arogansi ini bukan sekadar sifat buruk, tetapi sebuah ideologi yang mendarah daging, memandang selain naga langit sebagai makhluk rendahan yang tidak layak mendapatkan hak atau perlindungan. Pemenang, perburuan manusia. Gelar juara God Valley yang disandangnya, diperoleh dari perburuan manusia, kejam terhadap penduduk asli dan budak, adalah bukti nyata arogansi ini. Ia tidak hanya berpartisipasi, tetapi mendominasi olahraga mengerikan ini, menunjukkan bahwa ia menikmati penindasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap makhluk lain. Baginya, mereka adalah buruan, bukan manusia. Kekejaman tanpa belas kasih, kekejaman Garling terungkap paling gamblang dalam insiden baru-baru ini. Eksekusi Saint Mosgard. Tanpa ragu, Garling memerintahkan dan menyaksikan langsung eksekusi Saint Mosgard. Kejahatan Mosgard? Dia berani membela dan melindungi seorang manusia ikan yang tidak bersalah. Bagi Garling, tindakan simpati terhadap ras rendahan adalah pengkhianatan terhadap kemurnian dan supremasi bangsawan dunia. Sebuah pelanggaran yang patut dihukum mati. Dialognya menunjukkan ia menganggap Mosgard cacat karena menunjukkan rasa kasihan. Peran sebagai panglima tertinggi Ksatria Suci, posisinya ini semakin menegaskan kekejamannya. Ksatria Suci adalah penegak hukum yang ditakuti, bahkan oleh bangsawan dunia itu sendiri. Garling adalah pemimpin yang memastikan aturan tirani ditegakkan dengan tangan besi, tanpa kompromi atau empati. Ia adalah representasi tertinggi dari keadilan yang bengkok milik pemerintah dunia. Implikasi karakter. Sifat arogan dan kejam Garling ini bukan sekadar detail karakter, tetapi fondasi dari ancaman yang ia representasikan, musuh utama ideologi. Ia adalah antitesis dari nilai-nilai Luffy dan bajak laut topi jerami, yang menjunjung tinggi kebebasan, persahabatan, dan martabat setiap makhluk hidup. Garling mewakili tirani, diskriminasi, dan kebrutalan absolut. Motivasi konflik, karakteristik ini menjelaskan mengapa ia akan menjadi lawan yang sangat kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara ideologis. Kesenjangan nilai antara dirinya dan pahlawan cerita akan menjadi salah satu pemicu utama dalam konflik akhir. Cerminan pemerintah dunia, Garling adalah personifikasi dari kebobrokan moral dan kezaliman yang mendasari kekuasaan pemerintah dunia dan naga langit. Memahami karakternya berarti memahami inti kegelapan yang harus dilawan. Secara keseluruhan, arogansi dan kekejaman Vigarland Garling adalah elemen krusial yang membuatnya menjadi salah satu antagonis paling menakutkan dan signifikan di era akhir One Piece.